Inilah detik-detik 4 orang manusia akan dibakar di dalam oven raksasa. Api pun dihidupkan dan mereka semua akan berubah menjadi manusia panggang. Sontak, sang wanita pun berusaha membuka pintu dengan sekuat tenaga. Teman-temannya pun mulai melakukan apa yang mereka bisa untuk menghancurkan pintu itu. Sayangnya, pintu besi itu terlalu kuat. Saking kuatnya, pria magnet pun tak mampu memutar kunci pintu dengan kekuatannya. Di tengah semua itu, wanita ini hanya duduk bersandar di dinding. Ia tahu bahwa kekuatannya mungkin bisa digunakan untuk membebaskan mereka. Tapi, ia tak mau menggunakannya karena takut kekuatannya tak bisa dikendalikan. Masalahnya, teman-temannya akan mati di sini jika ia tak melakukan sesuatu. Sementara di lorong, Franz yang sudah putus asa melihat lampu-lampu jalan tiba-tiba konslet dan pecah. Ini pasti karena kekuatan dari gadis listrik alias Matilda. Benar saja, saat sampai di depan ruangan oven, ia melihat tubuh Matilda yang bercahaya. Jantungnya bersinar sangat terang sehingga urat-uratnya pun terlihat jelas. Seketika, ia pun tersenyum bahagia melihat semua peristiwa ini di hadapannya. Ternyata, mimpinya selama ini tak salah dan keempat orang itu adalah penyelamat bagi Nazi. Perlahan-lahan, tangan Franz dan Matilda semakin dekat, hingga akhirnya Matilda menyentuh kaca pintu dan voila, terjadi ledakan yang sangat besar dan menghempaskan Franz seketika. Matilda tak menyangka bahwa ia berhasil mengeluarkan kekuatan penuhnya tanpa melukai siapapun. Teman-temannya masih ada bersamanya dan mereka pun keluar dari sini bersama-sama. Karena kejadian itu, Franz tak jadi menyerah. Ia akan tetap memburu mereka karena penglihatan dari mimpinya ternyata benar. Di sisi lain, terlihatlah sebuah kereta yang berisi orang-orang Yahudi. Mereka sedang dipindahkan oleh tentara Nazi ke tempat terakhir mereka. Di antara semua manusia itu, ada seorang kakek tua ini bernama Israel yang akan diselamatkan oleh 4 orang unik tadi. Di sini, ia mencoba menghibur anak-anak Yahudi agar tak terlalu sedih selama perjalanan. Tapi disinilah semua bencana itu bermula. Franz masih terobsesi dengan keempat orang unik dan akan mencegat kereta itu. Tapi tiba-tiba kakaknya datang dan memarahinya. Bagaimanapun, Franz sudah gagal dan mempermalukan nama keluarga. Tak ada lagi tempat baginya dan ia akan dikirim pulang ke rumahnya di Berlin. Namun, Franz tak mau pulang sehingga ditampar kakaknya. Di bawah sana, ia melihat mainan besi dan menggunakannya untuk menyerang balik. Ia pun mendekati kakaknya yang sudah tak sadarkan diri. Dan saat itulah ia mendapat ide untuk sekalian menghabisi sang kakak. Lagi pula, nama baik Franz sudah tercemar dan tak ada lagi yang percaya padanya. Jika ia menyamar sebagai kakaknya, maka ia bisa meminjam nama baik itu dan memulihkan kepercayaan publik. Kini sudah terlambat bagi kakaknya untuk bangun. Lehernya dicekik dan ia perlahan kehabisan oksigen. Wajahnya memerah dan meninggal tak lama setelah itu. Tak berselang lama, Franz terlihat sudah memakai baju milik kakaknya. Tak hanya itu, ia akan melakukan hal gila agar penyamarannya tak ketahuan.